Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara siapkan hati, pikiran kita semuanya fokus kepada Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan di dalam ibadah Lamongan Blessing live streaming. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita datang kepada Tuhan, sujud menyembah Dia. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala puji hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih karena kami bangga punya Allah seperti Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena berkat-Mu yang melimpah atas kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami malam hari ini ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami tujukan hanya kepadamu ya Bapa. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang beracara atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan,
kasih kami hanya kepadamu, ucapan syukur kami hanya kepadamu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Iya rala barala barala mo. Kira papa 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 barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Kira papa 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 barala 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 barala. Iya rala mo. Iya rala barala 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 barala. Sikara papa 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 barala barala barala. Iya rala barala 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 barala. Kira lava sikara lava barala. Haleluya Yesus. Terus bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat semuanya ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagimu. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya Yesus. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Haleluya. Katakan, Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada
perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu. Inilah pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Biarlah apa yang kami persembahkan ini ya Tuhan boleh menyukakan, menyenangkan hati Engkau. Lawatanmu terjadi bagi setiap umatmu dimanapun mereka berada malam hari ini ya Bapa. Kami mau bersorak, kami mau meninggikan Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, Allah di atas segala Allah. Haleluya, Yesus Kristus. Sama-sama kita puji Dia. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia memberikan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama
bicara firman Tuhan benar-benar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan benar-benar kita boleh lakukan dalam setiap langkah hidup kita. Dan yakin bahwa setiap kita pasti akan melihat mujizat Tuhan boleh terjadi dalam setiap hidup kita. Setiap hari kita akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami persiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman, kita berdoa supaya pemberitaan firman ini boleh kami sampaikan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di mana pada hari ini melalui Lamongan Blessing kami boleh beribadah kembali, semuanya berkat anugerah-Mu, kemurahan-Mu kepada kami.
sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini, saya kasih judul Sukses di Bumi dan Sukses di Surga. Nah, saudara, antara jasmani dan rohani ini tidak mungkin bisa bersatu. Sekali lagi, jasmani dan rohani tidak bisa bersatu. Dalam hal ini adalah benar, karena darah dan daging tidak mungkin bisa mewakili atau masuk ke dalam kerajaan surga. Darah dan daging tidak bisa mewakili atau masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagaimana rel kereta api, Bapak Ibu Saudara, paralel sejajar yang bisa dimuati sebuah kereta api, dan kereta api ini bisa membawa suatu barang atau penumpang dari kota yang satu ke kota yang lain. Demikian pula dengan keadaan kita, jasmani dan rohani kita boleh damai, kita boleh tenang, kalau antara jasmani dan rohani ini berjalan seimbang, seperti sebuah rel kereta api. Nah, saudara, di dalam menuju sukses di bumi dan di surga, yang pertama adalah apa ukuran kesuksesan itu? Kita baca di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai ke 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat di sekitar kita, ada seorang kaya yang telah memberikan sedekah kepada tetangganya, kepada saudaranya, bahkan orang lain. Ya. Dalam hal ini adalah wajar, ya, karena mereka kaya. Dan di dalam mereka memberikan sedekah kepada sesamanya, tidak mungkin seluruh hartanya itu diberikan. Ya hanya sebagian saja yang diberikan atau disedekahkan kepada orang lain, tapi dia sendiri masih punya tabungan. Tetapi bagaimana dengan seorang janda yang miskin ini? Di mana Tuhan melihat ada 2 orang, yang satu kaya, yang satu adalah janda miskin. Orang kaya ini memberi dari kelebihannya, artinya setelah mereka memberi persembahan, dia masih punya cadangan hidup. Tetapi janda miskin ini telah memberikan persembahannya dari kekurangannya. Bahkan seluruh nafkahnya dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, apa yang membuat janda ini mampu bisa memberikan persembahan yang begitu besar dibandingkan dengan orang kaya tadi? Nah, saudara, perlu saya sampaikan bahwa di dalam kita mendalami firman Tuhan, kita harus belajar benar-benar apa yang dimau Tuhan, apa firman Tuhan yang sudah difirmankan yang harus kita lakukan supaya dalam kehidupan kita ini taat kepada Tuhan. Nah, saudara, tidak mudah ya. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, hanya sebagian saja, saya kira wajar, di mana-mana juga ada. Tetapi bagaimana? Apa yang membuat janda miskin ini
rela memberikan persembahan, ya, bahkan seluruh nafkahnya. Cadangan hidup untuk 1 bulan dikasihkan. Artinya dia setelah memberikan persembahan, 0, tidak punya cadangan. Apa yang membuat janda ini kok bisa tergerak untuk memberikan persembahan seperti itu? Ya, saudara, kita baca ya, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, yang begini firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini sebagai landasan janda miskin. Ya. Jadi seorang janda ini mampu memberikan yang terbaik bagi dirinya. Kalau kita bandingkan dengan orang kaya tadi, sangat berbeda. Ya. Katakan orang kaya menaburnya itu bisa 1 juta, tapi janda ini hanya 2 peser. Ya. Apakah 2 peser itu bisa mengubah kas gereja? Ya. Saudara, kita buka kembali di dalam Markus 8 ayat 36 sampai ke 37. Demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, ayat inilah yang memampukan janda miskin ini untuk memberikan persembahan yang begitu besar kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Janda ini ingin bermurah hati kepada Tuhan. Ingin bermurah hati kepada Tuhan sehingga rela memberikan seluruh nafkahnya dipersembahkan kepada Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, seluruh nafkahnya, cadangan makan untuk 1 bulan dikasihkan kepada Tuhan, dipersembahkan. Karena ingin bermurah hati. Apakah dengan bermurah hati itu, ya, sehingga seluruh hartanya dipersembahkan kepada Tuhan, tidak hanya itu. Ya. Tetapi janda ini mengerti bahwa keselamatan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah dipersembahkan. Biarpun hidupnya dipersembahkan, tidak sebanding dengan keselamatan yang sudah dia peroleh dari Tuhan. Inilah yang membuat janda ini mampu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Persembahan 1 juta dibanding dengan 2 peser sangat berbeda. Tetapi itulah Tuhan mengatakan bahwa janda miskin ini lebih besar di dalam memberikan persembahan daripada orang kaya tadi. Kalau kita lihat orang kaya memberikan persembahan, dia masih punya cadangan hidup, tapi orang miskin ini tidak punya. Itulah Tuhan mengatakan bahwa persembahan dari janda ini lebih besar karena seluruhnya diberikan kepada Tuhan. Dia respect, dia menyadari bahwa keselamatan itu tidak bisa dicari dengan cara yang mudah. Keselamatan itu tidak bisa dibeli. Keselamatan itu adalah anugerah sehingga janda ini respon. Mau menyerahkan seluruh nafkahnya kepada Tuhan karena keselamatan itu sudah dia peroleh. Nah, inilah sebagai ukuran sukses yang dialami oleh janda. Tuhan mengatakan lebih baik, artinya sudah sukses secara dunia. Secara surga pun juga sukses karena Tuhan sudah mengatakan bahwa seorang janda ini lebih besar di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Saudara, inilah ukuran sukses yang pertama. Yang kedua, kita menggali berkat Abraham. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab tokoh yang satu ini sudah tidak asing lagi, semua anak-anak Tuhan sudah pernah membaca. Di mana Abraham ini bisa dikatakan bapak segala bangsa, bapak orang yang beriman. Artinya Abraham ini juga sukses di bumi, sukses di surga. Ini yang dialami oleh Abraham. Dan selama Abraham ini hidup di muka bumi, kegemarannya dia selalu membuat mezbah Tuhan. Di samping itu juga menabur. Dimanapun Abraham berpindah-pindah tempat, selalu membuat mezbah Tuhan dan juga selalu menabur. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham di dalam mereka menabur itu juga dituai, dan penuaian itu sampai kepada anak cucunya.
Jadi apa yang ditabur Abraham, seluruh anak cucunya juga menuai. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi Abraham sudah memberikan contoh sebagai orang yang beriman, sebagai bapak semua bangsa, memberikan contoh kepada kita. Walaupun Abraham ini berpindah-pindah tempat, biarpun Abraham ini ya, hidupnya di padang belantara, di padang gurun, di padang pasir, tetapi Abraham ini selalu dan selalu mendirikan mezbah Tuhan dan juga memberikan persembahan. Inilah yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Saudara, apa yang diperbuat Abraham, walaupun mereka keadaannya itu di padang gurun, sesaat mereka untuk menggali sumur, selalu keluar airnya. Dimanapun Abraham pindah tempat, biarpun di padang gurun, di saat mereka menggali sumur, pasti keluar airnya. Jadi Abraham sangat diberkati. Karena apa? Yang dilakukan dalam kehidupannya selalu mendirikan mezbah Tuhan. Selalu menabur. Abraham sadar bahwa dia juga punya keturunan. Supaya apa? Apa yang dilakukan keturunannya juga melakukan, juga menerima taburan itu. Saudara, setelah Abraham meninggal, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak juga menabur. Kita bisa baca di dalam Yohanes 4, ayat 13 sampai ke 14. Yohanes 4, ayat 13 sampai ke 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayatnya Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak memanggil di lembah itu, mereka mendapat di situ mata air yang berbual-bual airnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham juga dilakukan oleh anaknya yang pertama, yaitu Ishak. Jadi Ishak ya, menggali sumur, keluar airnya. Dan airnya itu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memberikan minum kambing dombanya. Jadi berkat Abraham itu bisa turun kepada anaknya. Tidak hanya kepada Ishak, termasuk kepada kita sebagai keturunannya. Tinggal kita bagaimana kita untuk respek atau menggali sumur itu. Nah, saudara-saudara, dari Abraham dan Ishak ini memberikan contoh kepada kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, apa yang harus kita perbuat supaya kehidupan kita ini berkenan kepada Tuhan. Di dalam hidup kita, sudahkah kita membuat mezbah bagi Tuhan? Sudahkah di dalam kehidupan kita ini juga menabur seperti yang dilakukan oleh Abraham? Nah, saudara, kalau boleh saya memberikan contoh ini adalah real. Bisa kita lihat sehari-hari, di mana gembala sidang kita, ini adalah seorang pembisnis, pekerja keras. Dia memiliki usaha lebih dari satu. Biarpun dia bekerja keras,
sebagai sekuler, tapi mereka juga menggembalakan di gereja kita. Nah, konon dulunya memang bisa dikatakan orang miskin. Tetapi setelah mereka berusaha dan berusaha, mereka berhasil di bidang sekulernya. Dan setelah mereka berhasil, tentunya mereka adalah kaya. Dan satu hal yang harus kita petik adalah bahwa setelah beliau kaya, kekayaan itu tidak dinikmati oleh dirinya sendiri. Tidak dinikmati oleh keluarganya sendiri, tapi orang lain juga menikmati. Karena apa? Ya, sudah memberikan contoh kepada kita, selalu menabur. Ya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, selalu menabur. Seperti Abraham, selalu menabur. Ya. Dan dengan pertanyaan, apakah beliau kalau menabur, hartanya bisa berkurang? Saya kira tidak. Apakah jatuh miskin? Tidak. Jadi apa yang ditabur itu membuat dirinya semakin hari semakin melejit, semakin diberkati. Ini salah satu teladan yang harus kita ikuti. Jadi apa yang mereka peroleh harta duniawi itu tidak dinikmati sendiri, tapi orang lain pun juga menikmati. Dengan cara apa? Dia selalu menabur dan menabur. Abraham menabur, Ishak menuai. Demikian pula juga gembala kita kalau menabur, anak cucunya menuai. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita mau menabur, kalau kita mau membuat mezbah Tuhan, maka anak cucu kita juga merasakan taburan kita. Jadi untuk itu di dalam kesempatan ini saya mengajak supaya kita bisa mengikuti jejak daripada Abraham yang di dalam kehidupannya itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Mendirikan mezbah Tuhan, suka menabur. Kalau di dalam kehidupan kita yang nyata ini, ya di dalam keluarga kita bisa beribadah. Kita membuat mezbah Tuhan dalam keluarga. Ya. Kita bisa menabur. Ya. Dan menabur ini menurut ukuran Allah. Ya. Tuhan itu tidak melihat besar kecilnya kita untuk menabur. Tapi seberapa harta yang kita miliki setelah kita menabur, itulah yang dilipat gandakan. Ya. Kalau orang kaya menabur sudah punya sisanya, tapi janda miskin tadi tidak punya sisa. Dan itulah Tuhan berkenan. Sehingga apa? Ukuran Allah itu tidak sesuai dengan ukuran manusia. Ya. Jadi kita akan dilipat gandakan. Sisanya itulah yang dibuat Tuhan untuk berlimpah-limpah. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan sumber air itu? Kita baca lagi. Di dalam Yohanes 4, saya ulang lagi. Yohanes 4 ayat 13 sampai ke 14. Yang begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Ternyata Bapak Ibu, sumber air itu sudah ada sejak zaman Yesus. Dan sumber air itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya, kita harus menggali. Kita datang kepada Tuhan Yesus, jangan kata orang, tetapi kita mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan Yesus sebagai sumber mata air yang suci, yang bisa memberikan kehidupan kepada kita. Kalau kita minum air seperti yang kita minum sehari-hari bisa haus. Tetapi kalau air yang daripada Tuhan Yesus yaitu firman Tuhan, kita tidak akan haus lagi. Tapi kita dibuat sukses baik di bumi maupun di surga. Nah selanjutnya kita buka lagi di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai
ke-39. Saudara, perlu saya sampaikan, saat Abraham ya, di dalam kehidupannya dulu memang secara fisik itu menggali sumur. Ya, itu zamannya Abraham. Tetapi kalau di zaman era sekarang, kita sudah tidak lagi menggali sumur seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ya. Karena sumur itu adalah dekat dengan kita. Ya. Sumber mata air itu tidak jauh daripada kita. Ya. Kita baca di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Ya, begini firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakannya. Saudara, ternyata sumber air hidup itu ada di dalam diri kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita harus menggali potensi kita yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi berkat keselamatan ini kita jangan menggali kepada orang lain. Jangan menggali kepada gembala kita, tetapi kita menggali di dalam diri kita. Kita harus mau menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Ya. Sehingga potensi ini memampukan kita untuk melakukan hal yang terbaik. Ya. Kalau kita sudah menerima Yesus, kita sudah menerima firman-Nya, maka di dalam kehidupan kita akan dibuat berhasil. Sumber air hidup yang ada di dalam hati kita yaitu firman Tuhan, bisa kita gunakan untuk keselamatan orang lain. Kita sebarkan kepada saudara kita yang belum menerima Yesus. Jadi sumber air itu tidak jauh daripada kita, ada di dalam hati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Tinggal kita mau menggali atau tidak. Abraham sukses karena mereka menggali sumur. Dan sumur itu bisa dinikmati untuk kehidupan sehari-hari, untuk kambing dombanya. Ishak juga menggali sumur, keluar airnya. Demikian pula kita hari ini. Kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Menggali sumur secara fisik tidak. Tetapi menggali potensi yang ada di dalam hati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebenaran firman-Nya, sehingga firman itu memampukan kita untuk melangkah menuju kepada keselamatan. Sehingga sukses di bumi boleh kita raih, sukses di surga juga boleh kita capai. Semuanya tergantung kita. Berkat itu turun. Kalau kita mau datang kepada siapa yang memberi berkat itu. Untuk itu saudaraku, di dalam kesempatan ini saya mengajak kita belajar dari Bapak orang yang beriman yaitu Abraham. Dan di dalam kehidupan kita yang nyata saat ini kita sudah diberikan contoh oleh gembala kita bagaimana kita menabur, bagaimana tuaian itu setelah menabur. Yang menentukan adalah hati kita. Kita melakukan yang terbaik, jangan iri dengan orang lain. Jangan menunggu orang lain bertindak, tetapi kita koreksi diri kita sendiri. Kita tidak usah menyalahkan sesama hamba Tuhan, tetapi kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah melayani? Sebab apa? Pelayanan itu berbicara masalah hati. Kerendahan hati ini yang paling penting. Karena kalau kita mau merendahkan hati, maka Tuhan juga akan meninggikan derajat kita. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jadi sukses di bumi, sukses di surga itu bisa kita raih kalau kita mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Mendirikan mezbah dimanapun kita berada. Kita menabur. Memang saat kita menabur juga mengalami transisi. Saat kita menangis kita tetap menabur. Saat kita kesusahan kita juga tetap menabur. Saat kita bersukacita kita tetap menabur. Karena itulah yang akan memberikan berkat kepada diri kita sendiri maupun kepada anak cucu kita. Inilah firman Tuhan
yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan lewat hamba-Nya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan malam hari ini sama-sama kita akan terima berkat. Arahkan hatimu kepada Tuhan, siapkan hatimu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, yaitu berkat yang datang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya dicurahkan atasmu mulai malam hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati saudara-saudaraku.